Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar batur sedulur sekampung? Ketemu lagi bersama Touching TV. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenali asal-usul Desa Gamel. Namun sebelum menyimak penjelasan ini, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota mah bayar dewek-dewek. Check it out. Batur sedulur sekampung, di suatu pedukuhan terpencil di daerah Cirebon terdapat sebuah perguruan yang cukup disegani. Dan yang menjadi guru adalah Ki Maja atau yang dikenal dengan nama Ki Seh Madegal. Ia mempunyai seorang anak angkat yang bernama Nyi Damarjati, yang kemudian kelak menurunkan keturunan Ki Ageng Trusmi. Ki Maja mempunyai keturunan bernama Ki Seh Hindu Aji dari Pajajaran. Ki Seh Hindu Aji kemudian mempunyai dua orang murid pula, yaitu Tuan Barep dan Tuan Uju. Tuan Uju mempunyai keturunan bernama Ki Surandinata yang disebut juga Ki Gamel. Nama Gamel diambil dari seekor kuda milik Sultan Cirebon yang dipelihara oleh Ki Surandinata. Karena pada masa itu Ki Gamel adalah satu-satunya orang yang paling pandai memelihara kuda. Tersiar kabar bahwa Sultan Mataram mengalami kesulitan karena kuda-kuda bala tentara Mataram terserang wabah penyakit yang sulit disembuhkan, termasuk kuda milik Sultan Mataram. Oleh karena itu, setelah Sultan Mataram mendengar di daerah Cirebon ada orang yang pandai memelihara kuda, ia mengirim utusannya kepada Sultan Cirebon untuk memohon izin agar salah seorang warganya, yakni Ki Gamel, dapat berangkat ke Mataram untuk mengobati kuda-kuda milik kerajaan Mataram. Dengan kebesaran hati Sultan Cirebon, Ki Gamel yang tenaganya sangat dibutuhkan itu diizinkan pergi ke Mataram. Ki Gamel memelihara dan merawat kuda-kuda yang sakit dengan tekun dan telaten, hingga banyak yang sembuh, termasuk kuda milik Sultan Mataram. Oleh karena keberhasilannya itulah Sultan Mataram memberi hadiah berupa seperangkat gamelan renteng. Selanjutnya, gamelan renteng ditusuk dengan tangkai padi. Dan Ki Gamel berpamitan segera kembali ke Cirebon. Ketika keraton Cirebon dibagi menjadi tiga, yaitu Keraton Kasepuhan dan Kacirebonan, Ki Gamel ikut kepada Sultan Kanoman. Ki Gamel sangat setia dan patuh kepada Sultan Kanoman, sehingga hubungan antara keduanya seperti murid dengan gurunya atau anak dengan bapaknya. Pada suatu saat, Ki Gamel diperintahkan untuk mengambil surat kesultanan di Keraton Mataram. Setibanya beliau di Mataram, surat itu ternyata dibawa oleh Belanda ke Jakarta. Kemudian Ki Gamel berangkat ke Jakarta dan konon dengan naik mancung atau pelepah pembungkus bunga kelapa. Ada pula yang menyebutkan ia naik buyung atau tempat mengambil air yang terbuat dari tembaga, atau naik bakiak atau gamparan, sandal yang terbuat dari kayu. Setelah Ki Gamel mendapatkan surat yang dimaksud, kemudian beliau diangkat menjadi kuwu di daerah yang kemudian disebut Desa Gamel.
Sementara itu, hubungannya dengan Sultan Kanoman semakin harmonis, sampai-sampai Sultan Kanoman sering berkunjung ke desa Gamel. Tempat pertemuan dan ngobrol-ngobrol keduanya adalah di Balai Panjang pemberian Sultan Kanoman yang diambil dari Kaliandul. Kemudian Sultan Kanoman menyuruh membuat masjid di mana seluruh bahan dan peralatannya disediakan Sultan Kanoman. Pembuatan masjid itu diperkirakan tahun 1018 Masehi. Batur sedulur sekampung, demikian paparan sejarah asal-usul desa Gamel. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.